dimulai aja langsung. Jadi kan kita mau ngadain usability testing gitu ke Bang Munzir dari UI yang udah kita buat. Nah, waktu itu kan kita pakai proses bisnis yang dari Bakti itu. Jadi itu aplikasinya tuh kayak eh, tujuannya tuh kayak mempermudah pekerja sama vendor gitu. Kalau misalnya pengen ada mesan material gitu-gitu. Pokoknya untuk menjalankan suatu project kurang lebih kayak gitu. Nah, terus eh kita diminta untuk melakukan wawancara dengan paling nggak ya narasumbernya. Jadi makanya kita ngundang Zoom ini untuk itu. Mungkin dari Dito bisa atau Azril bisa share screen UI-nya. Sebentar ya, Pak. Udah kelihatan belum ya share screen? Oke, kelihatan cuman kecil ya. Ini mau nampilin itu ya, section satu. Oh, Nah, iya, iya. boleh lanjut. Oke. Eh, Sebenarnya di sini ini eh, kan dibagi dua POV ya, ada POV vendor sama POV-nya pekerja. Nah, ini kita mulai dari yang POV-nya si vendornya dulu. Pertama-tama, ini bisa dipilih masuk lewat Google atau lewat WhatsApp. Kita coba masuk lewat Google. Kemudian sini nanti akan menyusun email dari si pekerja dulu. Setelah itu klik lanjut. Kemudian akan dikirimi kode verifikasi. Setelah memasukkan kode verifikasi, di sini akan memilih eh, login sebagai pekerja. Nanti bisa dipilih kita bisa login sebagai pekerja atau login sebagai si vendornya. Kemudian sebelum kita membaca ini, kita akan bisa lanjut. Jadi kita harus centang di sini dulu, baru bisa lanjut. Nah ini ada tampilan beranda dari si pekerjanya. Pertama di sini ada countdown untuk menghitung mundur eh, dari eh, deadline proyeknya sudah kurang berapa hari lagi. Jadi si pekerja bisa tahu eh, harus bagaimana kerjanya. Dan sini ada barang-barang yang bisa dipesan oleh si pekerja jika pekerjanya merasa ada barang yang kurang, bisa langsung pesan ke sini. Kemudian di sini ada keranjang. Keranjang itu isinya tempat seperti untuk kita pilih barang mana aja yang mau kita pesan. Gitu. Ini udah centang satu, terus dikirim. Kalau dikirim akan muncul notifikasi kalau permintaannya berhasil terkirim dan permintaan ini akan masuk di si vendornya. Kemudian di sini ada pemantauan. Di pemantauan ada dua fitur. Yang pertama status dan kondisi dan yang kedua adalah laporan hasil kerja. Yang status dan kondisi ini tuh nampilin status dan kondisi di proyeknya itu. Sini ada lokasi dari proyeknya, kemudian kondisi terkini dari si proyek. Di sini ada progres seperti persiapan dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada dokumentasi dari si proyeknya sendiri, gitu. Kemudian kita back. Nah, sebenarnya ini laporan hasil kerjanya. Jadi setiap harinya si pekerja akan melaporkan apa yang sudah dia kerjakan hari ini. Ditulis di sini, kemudian akan dilampirkan lampiran juga dan memilih tanggal berapa si pekerja itu mengerjakan pekerjaannya tersebut. Kemudian akan dipilih ke siapa laporan tersebut. Dan dikirim berhasil dan laporan ini akan masuk ke si vendor juga. Kemudian di sini ada transparansi. Nah, di transparansi ini ada keterangan sisa saldo yang dipakai dari dana yang dialokasikan. Di sini dananya itu
dari 20 triliun, ya ini 20 triliun, sudah terpakai berapa, dan sisanya berapa. Di sini yang hijau itu yang sisa dananya, yang kuningnya yang terpakai ini sudah terpakai 55%. Di sini ada history, dananya digunakan untuk apa saja. Jadi si pekerja bisa memantau langsung eh, dana-dananya digunakan untuk apa saja. Kemudian di sini ada fitur chat juga. Jadi ini bisa berpesan langsung, chat langsung ke si vendor atau ke siapapun itu untuk bertanya seputar proyek ini. Nah, di sini ini kita coba chat ke salah satu vendornya untuk menanyakan seputar barang-barang apa saja yang dipesan dan bagaimana. Itu yang dari vendor. Oh ya, ini ada bagian profil juga. Di bagian profil ini seperti pada umumnya tampilan profil, ini ada edit profile, bisa mengubah nama lengkap, nama belakang, kemudian email, nomor telepon, dan lain-lainnya. Kemudian setelah submit akan muncul alert apakah ini sudah benar apa belum untuk mengisi ini. Kalau sudah bisa disimpan, kemudian datanya berhasil tersimpan dan akan kembali lagi ke Belanda. Dan ini ada notifikasi bisa dimatikan juga di sini. Kemudian ada language, ini bisa memilih beberapa bahasa. Kurang lebih sepertinya itu. Ini sini logout. Nah, ini kan kembali ke awal lagi. Sekarang mungkin kita coba ke bagian di vendornya ya, si vendornya. Nah, ini ada bagian dari si vendor. Nggak banyak yang berubah. Sebetulnya kurang lebihnya sama saja. Kita login dulu, memasukkan email, kemudian akan dapat kode verifikasi, kemudian dimasukkan kode verifikasinya. Setelah itu bisa lanjut lagi. Dan ini bedanya di sini. Di sini si vendor itu memori lognya sebagai vendor, kemudian di checklist box-nya, dan baru bisa lanjut. Nah, kalau tampilan vendor seperti ini, tampilan awalnya. Kemudian di sini spendor nggak banyak ya, cuman ada permintaan dan pesan. Di bagian permintaan ini seperti tadi, permintaan apa saja yang sudah diminta oleh si pekerjanya, di sini akan masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa pilih eh, sudah beberapa sama mungkin bahkan semuanya. Kemudian di sini tuh ada keterangannya yang minta siapa, terus apa materialnya, jumlahnya, dan statusnya. Kalaupun nih statusnya adalah pending, kalau hijau disetujui, kalau merah itu ditolak. Nah, di sini coba kita setujui permintaannya, kemudian akan muncul alert atau sudah benar yang disetujuinya atau belum. Setelah disetujui, akan muncul notifikasi kalau barangnya itu berhasil disetujui. Kemudian yang pesan sama seperti tadi, kurang lebih sama seperti tadi, bedanya ini dari POV-nya si vendornya sendiri. Kemudian profile juga sama. Di sini ada edit, nama lengkap, nama belakang, email, nomor telepon, dan lain-lainnya. Tinggal submit, simpan, kemudian akan muncul notifikasi berhasil juga. Ini ada notifikasi, sama bisa dinyalakan, bisa dimatikan, coba kita matikan. Kemudian sini ada bahasa, bisa memilih beberapa bahasa juga. Jadi kurang lebih sama seperti kartu kerja tadi. Bedanya hanya ini untuk hanya bisa untuk menyetujui permintaan dan membaca pesan dan membalas pesan dari si pekerja dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian kita logout kembali dan akan kembali ke halaman awal.
Nah, mungkin itu yang bisa saya demokan dari aplikasi ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Nah, setelah itu kita mau minta pendapat kayak tanya jawab gitu, Bang, tentang aplikasi yang udah kita rancang tadi, kayak demonya setelah melihat aplikasi tersebut. Jadi, yang langsung aja mungkin ya. Jadi yang pertama nih, menurut pendapat Bang Munsir, saat melihat tampilan aplikasi ini tuh, bagaimana pandangan pertamanya? Oke, mungkin yang pertama ya, gimana first impression bahasanya gitu ya. Iya, Jadi dari ini kan kegunaannya kan ini ya, apa bisa digunakan tuh di handphone ya kalau ngelihat UI-nya berarti kan perlu download di App Store misalnya kan kalau di iPhone gitu kan kelihatan di situ. Nah, yang pertama tadi sih pas masuk itu kan pertama ngelihat kalau mau login itu bisa via Google atau WhatsApp. Nah, mungkin yang gue kirain itu kalau mau ini maksudnya kalau mau login itu pertama tuh didaftarin dulu. Misalnya kan teman-teman misalnya kan mau berlaku apa sebagai pekerja atau pegawai bakti atau sebagai vendor. Itu kan di mana-mana kalau ya ini sepemahaman cetek gue nih. Kalau misalnya mau buat mau gunain satu aplikasi terus tuh mau guna aplikasi itu kan harus buat akun gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama tuh harus didaftarin dulu. Nah, apakah tadi yang di ini gue mungkin nanya dulu nih. Tadi yang di demoin tadi itu tuh ketika masuk masuk apa masuk lewat Google misalnya kan terus itu masukin kode verifikasi yang muncul di email masing-masing itu tuh posisinya apakah memang sudah didaftarkan email sebelumnya atau emang ya udah gitu loh. Cuman apa ya? Login itu cukup pakai kode verifikasi itu langsung milih-milih aja ini saya ini nih saya ini vendor atau saya ini pekerja gitu loh. Nggak ada apa ya? Nggak ada apa sih bahasanya? Urut-urutan yang pertama tuh harus daftar akun dulu gitu atau langsung aja gitu. Kalau ini nih mungkin agak ini ya, maksudnya dari sisi keamanan nih, kalau gue mau dari sisi keamanan akun ya, kalau misalnya gue bisa nakal nih misalnya, gue kan hasilnya pekerja misalnya atau pegawai bakti, tapi gue bisa aja berlaku sebagai vendor kalau misalnya UI-nya kayak tadi, masukin email, masukin kode verifikasi yang masuk di email, habis itu setelah itu langsung disuruh milih sebagai pekerja atau vendor. Kalau misalnya gue pekerja tapi gue bisa masuk ke vendor, ya udah bisa kan? Kalau ngelihat UI tadi itu gimana? Paham nggak maksudnya? iya. Paham. Nah, jadi itu Ah, maaf ya Bang, izin diklarifikasi dikit. Jadi ya. itu kan tadi Abang bilang kalau sistem keamanannya kurang ya di bagian Hmm. login akun gitu ya. Nah itu Hmm. jadi kami tuh mikirnya tuh gini. Kan misal dari Abang gitu jadi pekerja, terus Abang login sebagai pekerja. Nanti nanti kan kode verifikasi kan. Nah Ya. itu dari pihak perusahaannya kirim kode verifikasi. Terus pas di dalam dashboardnya tuh kan ada kayak dia tuh lagi ngerjain proyek di mana nih gitu kan. Beda-beda kan. Mesti ada dua proyek yang berjalan bersamaan tapi di dua lokasi berbeda gitu. Nah, jadi ada pekerja lagi kayak sebagai manajer tuh dia bisa bisa milih nih dia dia di proyek ini ada siapa aja pekerjanya gitu. Jadi diverifikasi dari situ. Tapi emang fiturnya emang kurang gitu, Bang, masih kurang. Tapi maksudnya di situ harusnya ada POV dari aplikasi manajer juga untuk yang manajer gitu. Kurang lebih gitu sih apa masih kurang kejawab, Bang? Iya, iya. Bukannya kode verifikasi itu memang ini ya aplikasi itu otomatis gitu kan ngirim kodenya langsung ke email yang bersangkutan gitu kan ya? Oh gitu. Nah, tapi maksudnya berarti tuh memang di ini ya maksudnya kalau kalau sistem yang kalian rancang ini artinya email email masing-masing pekerja atau masing-masing vendor itu memang sudah didaftarin sama sama ini ya sama si Bakti atau si vendor gitu kan ya. Jadi nggak ada istilahnya orang asing tiba-tiba buat akun terus tuh ngaku-ngaku vendor gitu ya maksudnya ya. Ya Oke, kurang oke. kurang lebih kayak gitu, Bang.
Ya, sebentar ya. Jadi untuk itu berarti kayak gue paham berarti sistem loginnya emang kayak gitu ya. Jadi memang ada beneran juga. Jadi kalau misalnya ada fitur buat akun gitu, jadi mungkin orang asing juga bisa buat gitu kan. Kayak gue paham. Terus tadi mungkin, nah ini tadi gue mau nanya itu dari yang ini ya, dari UI-nya si pekerja atau si pegawai bakti itu ada countdown berapa hari itu tuh untuk ini ya apa namanya deadline proyek selesai itu artinya dashboard UI yang ditampilkan itu tuh itu untuk apa namanya untuk masing-masing ini kan ini kalau ngomongin contoh ya kan Bakti ngebangun BTS misalnya apakah itu maksudnya countdown 5 hari 4 hari itu maksudnya per lokasi BTS atau gimana mungkin gua mau nanya itu dulu. Jadi itu kan izin jawab ya Bang ya. Itu kan ada proyek ya Bang ya. Saya kurang tahu juga sih di bagian lapangannya gimana. Jadi, tapi saya mikirnya tuh ada proyek per proyek itu kan di lokasi yang berbeda. Nah itu per proyek tuh udah diatur gitu Bang. Jadi misalnya proyek A di lokasi Jakarta Timur itu deadline-nya 6 hari. Nah itu dihitung mundur tuh. Jadi harus 6 hari kalau udah deadline-nya udah habis nih, waktunya udah habis, waktunya udah habis. Jadi otomatis sudah harus kelar gitu loh. Jadi pekerja juga bisa bisa ini bisa kayak ngeraba-raba pekerjaannya harus harus kayak gimana hari ini gitu. Jadi pokoknya dia bisa menganalisis 6 hari harus harus selesai gitu bang. Oke, oke. Apalagi ya? Mungkin dilanjut dulu kalau ada yang mau disampaikan lagi tapi kalau gue nilai sih UI-nya udah cukup jelas ya maksudnya dari ini kan memang aplikasi yang mau dibuat ini ya rancangan aplikasi yang mau dibuat ini fungsinya adalah kontrol bagaimana PIC atau bahasanya penanggung jawab proyek ini dari sisi pegawai maupun dari vendor itu dia bisa ya yang pertama bisa komunikasi antar pegawai atau vendor pegawai dan vendor lalu bisa bisa monitoring eh, pekerjaan itu sendiri dari sisi vendor maupun pegawai gitu itu udah cukup kegambar sih. Cuman ada maksudnya kalau di aplikasi itu apa ya? Memang difokuskan untuk misalnya kan tadi kan loginnya per pegawai. Satu pegawai itu misalnya memang hanya fokus untuk satu proyek ya itu udah cukup bagus sih maksudnya udah bisa digunakan sih sebenarnya kalau misalnya mau direalisasi gitu. Dari gue sih sekian dulu ya. Mungkin kalau ada yang mau ditambahin, dilanjut silakan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Bang. Nah, tadi kan udah dilihatin juga kan, kalau misalnya eh, cara, udah ngeliatin demonya, demo aplikasinya. Nah, itu menurut Abang kalau berpindah halaman, misalnya dari beranda ke profil atau ke transparansi itu, merasa mudah nggak? Atau ada bagian yang membuat bingung gitu? Enggak juga ya. Kan maksudnya tadi antar menu juga simple kok ya. Menunya udah jelas tadi ada berapa 4 deret itu ada menu misalnya ada menu keranjang, bisa untuk menu mesan, ada menu profil gitu-gitu dan apa namanya tiap perpindahan menu kan tinggal klik-klik aja sih. Jadi itu simple sih, nggak ada kendala. Oke, terus lanjut, apakah informasi yang disajikan seperti saldo, transaksi, proyek itu mudah dimengerti? Itu cukup itu bisa ini ya gambar ya. Yang jelas kan yang penting kalau pertama informasi tentang apa tuh namanya misalnya lagi mau melanjutkan untuk beli satu perangkat itu misalnya kan di proyek itu di situ di perangkat tuh apa di menu itu tuh sudah harus tertulis jenis perangkatnya habis itu nomor serinya kalau misalnya muat ya kalau misalnya ada harganya dan kalau bisa ada mereknya gitu itu udah cukup bantu tadi sih udah ini udah cukup ya dan harus ada gambarnya gitu
udah cukup ini kok, udah cukup bisa dimengerti kok. Terus kalau ngelihat ikon-ikon di bawah aplikasi cukup jelas nggak artinya untuk apa gitu? Cukup sih. Tapi ya cukup kok. Yang penting kalau misalkan tadi teman-teman bilang ada yang ini keranjang, gambarnya ya harus ada keranjang belanja misalkan. Kalau profil tuh ada gambar biasa kayak profil atau kayak gimana ya, biasanya biasa dipakai untuk di Facebook atau Twitter tuh kan ada gambar kepala sama setengah badan gitu. Nah, itu kan icon-icon yang umum ya. Jadi udah cukup kok. Nah, lanjut. Ini kalau ada rasa ragu nggak harus klik di mana dulu untuk melakukan sesuatu. Kalau ini ya, ini kan misalnya gue memposisikan sebagai orang yang baru baru ini ya, baru kerja pertama kali ini di Bakti misalnya, terus tuh langsung disuruh buka aplikasi ini gitu. eh yang penting tuh kalau di masing-masing menu itu ikonnya jelas gitu kan. Misalnya kalau tadi kan kalau keranjang misalnya kita mau pesan itu, mau pesan terus tuh udah masuk keranjang, ya udah tinggal klik keranjang gitu kan, kelihatan ikonnya. Dan apa namanya, dan pas sudah masuk ke menu itu ya informasi yang diperluin di keranjang itu harus ditertera semua, dan yang tadi sih sudah cukup menjelaskan, nggak ada masalah. Paling ya maksudnya setelah ini kayaknya agak kejauhan nih pembahasannya. Nanti mungkin itu dulu dari gue udah cukup jelas kok. Misalnya gue memposisikan sebagai orang yang baru bekerja sebagai pegawai baktinya atau sebagai vendor. Gitu. Oke. Lanjut. Menurut Abang, satu hal yang paling bagus dari aplikasi yang udah kita buat itu apa? Yang paling penting itu countdown-nya itu juga ini ya, perlu ya. Karena dalam pekerjaan apapun itu kan memang pasti harus ada tenggat waktu penyelesaian. Dan itu dalam proyek sehari-hari, kalau misalnya pekerjaan itu terlambat, itu ada konsekuensinya. Ya kalau di kontrak tuh biasanya di kontrak pekerjaan ya, yang sudah-sudah itu terlambat sehari aja itu dapat denda sekian persen, sekian 0, sekian persen per kontrak gitu kan. Nah, itu bisa dibilang krusial, dan di aplikasi tadi sudah menunjukkan kalau tiap tiap proyek yang dipegang si pemilik akun itu sudah ada ini ya, sudah ada countdown-nya. Itu tuh ini ya, maksudnya mengantisipasi biar proyek itu nggak terlambat. Itu salah satu fitur yang lumayan oke itu, si countdown proyek itu. Oke. Terus ada hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki nggak? Mungkin kita ini ya, balik dulu ke ini ya, balik ke tujuan pembuatan aplikasi ini. Jadi kan kalau tadi sempat bilang kalau tujuan aplikasi ini mempermudah antara pegawai bakti ya yang selaku pemilik proyek dengan vendor gitu kan. Yang artinya bakti mau membangun sesuatu, misalnya bangun BTS itu tuh bisa bisa tektokan di aplikasi aja, di ini ya, maksudnya tektokan ke vendor via aplikasi cukup gitu kan, nggak perlu bolak-balik buka WA dan sebagainya. Itu udah bagus ya. Paling tadi tuh ada yang miss nih, maksudnya tadi apa gue yang keskip atau memang tadi di fitur ini ya, fitur obrolan tadi itu tuh kok nggak ada tombol ini ya, apa namanya, menambah ini ya, maksudnya tambah kayak WA loh. Kalau misalnya WA tuh kan kalau misalnya mau ngechat orang baru tuh kan ada tombolnya tuh, klik itu, terus ntar muncullah menu cari kontaknya gitu kan, bisa cari kontak, diklik, mulai obrolan. Nah, mulai itu obrolan. Nah, tadi tuh kayaknya apa gua keskip atau memang gimana ya, coba dimohon dijelaskan. Ada kayak search barnya gitu, jatuhnya kayak Instagram gitu, Bang. Oh, tadi ada ya, tadi Ada.
Gak, Oh, izin izin juga bang mau klarifikasi tadi itu tadi tuh emang kelewat sih ada yang nggak gini. Jadi tuh sistemnya tuh kayak gini misalnya si pekerja nih mau mesen material nih. Nah di situ tuh ada fitur kalau dia tuh mau mau nanya dulu tentang barangnya atau mau langsung check out nih. Jadi dia bisa ngechat si vendornya ini lewat material yang udah dia klik. oh, jadi itu tadi kan memang di itu tuh kalau mau ngeliat apa bahasanya kayak katalog barang itu tuh langsung di dashboard menu awalnya itu atau di menu mana tadi? Di dashboard juga dia bisa nyari di lewat search gitu bang. Gitu ya. Oh, Iya, jadi misalnya kalau itu tuh maksudnya bisa mulai obrolan tuh ketika si pekerja bakti ini, si pegawai bakti ini udah ngeklik barang itu, terus ntar muncul apa namanya ya, maksudnya muncul Windows, Windows sih, halaman untuk keterangan ini ya perangkat itu. Bisa di situ ada menu untuk ini ya, mulai obrolan gitu sama si vendor gitu. iya, iya Oh, kayak gitu. Ntar ada kata kalau diklik barangnya misalnya material besi tadi ya besi. Terus dia ada detail harga, ada detail barangnya gimana. Terus di bawah itu ada mau mesen sekarang atau mau masukin keranjang atau mau ngechat si vendornya dulu gitu bang. Di situ bang. oke. Berarti kalau untuk obrolan sama vendor itu kebukanya via ini ya, memang harus lewat via eh, masing-masing perangkat gitu ya. Iya. Nggak ada fitur misalnya ya ini tadi kan kalau misalnya per akun pegawai itu kan berarti kan yang ngatur kan manajer inilah manajer aplikasi misalnya kan nggak ada menu langsung ya kayak cuman pengen ngobrol aja gitu loh tanpa Nggak ada harus kan dapat. tujuannya bukan sosial media, tapi tujuannya untuk pembelian Nah, barang gitu bang. nah itu kan antara pekerja sama vendor. Nggak kalau misalnya antar pekerja kan maksudnya proyek itu kan nggak cuma satu orang gitu. Jadi maksudnya antar pekerja satu, misalnya pekerja A mau mau ngobrol soal proyek itu sama pekerja B, itu ada nggak fitur di situ? Oh belum ada bang. Kita nggak Oh, kepikiran. Kita nggak kepikiran soal itu. nah iya itu mungkin itu yang ditambahin karena kan ini ada kaitannya sama dokumentasi ya. Jadi nanti nggak tahu di belakang misalnya proyek selesai terus tuh di belakang ada masalah apa gimana. Kalau misalnya nggak ada dokumentasi antara pegawai perkara proyek ini, ya itu juga bakal jadi masalah. Jadi ya memang ini kok apa namanya memang itu kayaknya memang diperlukan ya. Kalau menurut gue ya, memang kalau misalnya ngobrol sama vendor tentu karena emang kita perlu konfirmasi atau bahasanya apa namanya permintaan informasi terkait produk itu kan bisa via aplikasi. Tadi ada fiturnya ya. Cuman kalau mau diskusi terkait proyek juga sama sesama pekerja atau sama pegawai bakti itu harusnya diadain juga fiturnya di situ. Oh iya Mm-mm. ya bang. Itu ntar kami kalau dikembangin mungkin tambahin itu bang. Terima kasih ya bang ya. Ya paling gitu. Oke, lanjut. Terus jadi ada yang kelewat. Tujuannya itu kan tujuan dibuat aplikasi ini juga untuk menghilangkan dana-dana yang terbuang gak jelas kemana. Jadi kayak fitur transparansi gitu. Nah, menurut Abang, fitur transparansinya itu gimana? Tadi udah ada soalnya di demo. Fitur transparansi. Gini, definisi transparansi bagi kalian transparansi dalam hal apa nih? Dananya. Dana ya untuk harga ya, untuk jelas harga perangkat jelas itu tertera di situ kan. Nah, maksud kalian tuh yang maksud transparansi itu apakah eh, harga itu memang sesuai harga pasar kah atau kayak gimana? Atau memang transparan tuh ya udah harganya segitu gitu. Memang udah tertera. Kalau nggak transparan berarti di aplikasi nggak bisa ngelihat harganya gitu maksudnya. Atau gimana? Izin ngejelasin ya bang ya tentang fitur yang itu. Itu dari kami tuh ngebuatnya tuh tujuannya kan kami pernah search tentang berita di Kominfo bahwa adanya korupsi di proyek di salah satu proyek. Itu jadi tujuannya kami tuh per proyek tuh udah ada pendanaannya dan pendanaannya tuh udah dicatat nih berapa saldo awalnya untuk proyek ini. Jadi setiap material yang diminta dan disetujui dia akan otomatis mengurangi saldo yang dari awal.
Jadi udah nggak ada lagi pendanaan yang anomali atau yang nggak jelas gitu Bang. Jadi udah jelas nih pendanaannya udah segini. Nah, di bawahnya tuh ada jadi list apa aja nih yang udah dibeli sama yang disetujui sama yang di cancel gitu. Jadi yang dihitung cuma disetujui doang Bang, kayak history gitu. Jadi tujuannya gitu sih Bang, kurang lebih. Oh iya, kalau tadi ya yang ada, maksudnya dana tuh maksudnya pendanaan yang per proyek. Nah, berarti itu kan tadi juga sempat ya, gue baru nggak nih. Jadi ada ini ya, tadi ada diagram anggaran mana yang sudah realisasi, mana yang belum gitu kan. Nah, itu tuh artinya itu anggaran per proyek pembangunan satu per satu, kayak kayak sesuai yang dihitung di Countdown, atau itu tes kemarin tuh anggarannya 6 triliun misalnya. Itu tuh maksudnya diagram itu tuh nunjukin seluruh 6 triliun itu, atau masing-masing proyek yang dipegang si pegawainya aja. Nah, ini jadi kami tuh membuat itu biar tujuannya per proyek aja Bang. Jadi biasanya nggak seluruh. Jadi proyek itu udah Hmm. didanain berapa nih sama Kominfo. Saya sama Kominfo Hmm. proyek A di Jakarta Timur didanain sebesar 20 M gitu. Nah, ya Hmm. udah pekerja tahu gitu loh apa yang dikeluarin aja di 20 M itu. Hmm. Oh iya ya. Oke, oke. Jadi nggak ada anomali di situ Bang. Itu udah cukup, itu udah cukup menjelaskan, bagus. Nanti kan kalau misalnya ada, dilanjut. Ya, mungkin bisa dilanjut, Bang. Oh iya, sorry tadi sampai mana ya? Bagian transparasi Bang. Oh iya, transaksi itu kan berarti via aplikasi itu yang bisa yang bisa ditampilkan tuh adalah ini ya, salah satu proyek per lokasi yang jadi tanggung jawab si pemilik akun gitu ya. Nah ya, jadi kalau misalnya teman-teman ini ya bisa ya, ini ya, ini pendetailan sampai anggaran per lokasi itu udah cukup bagus ya. Jadi artinya di belakang itu, misalnya kalau misalnya ini aplikasinya dirasain, artinya sebelum itu tuh sudah ada pemfilteran nih, dari sekian anggaran, misalnya anggaran, contoh anggaran BTS tadi 6 triliun, itu di breakdown lagi per lokasi berapa, habis itu di input ke masing-masing proyek per lokasi. Nah, itu sangat detail, itu juga salah satu selling point aplikasi teman-teman ya. Itu bisa ngebantu banget dari sisi bagaimana uh, pengendalian internal dalam hal anggaran tuh agar nggak over budget atau under budget kayak gitu sih. Udah bagus. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Dari skala 1 sampai 10, berapa nilai kemudahan pengguna atau user experience memakai aplikasi ini? 1 sampai 10, satu pak, susah sekali, 10 gampang sekali gitu. Iya. 9. Oke. Ya. Udah. Mungkin dari kita itu aja, Bang, untuk Oke, usability testing kali ini. oke gitu. Oh, gitu Oke, aja ya. Dan ini kerja 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 kelompok kalian ini ya, apa namanya, buat sistem informasi yang nanti ini kalian, outputnya nanti apakah aplikasi itu prototipe ini bakal dibuat beneran, atau ini rancangan aja? Sekadar sekadar pengen tahu sih. gimana, Tok? Nggak tahu ya Bang, kalau di semester selanjutnya ini soalnya udah semester akhir ini, tugas akhir juga. Oh Kayaknya kalau gitu. kemungkinan dilanjut di semester berikutnya sih, semester 5. Hmm. Dan itu tuh nanti, sampai buat aplikasi itu tuh ada jurusannya sendiri kah, atau ada mata kuliahnya sendiri kah, atau gimana? Mata kuliah sendiri harusnya sih Bang. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, oke. Kayak gitu aja. Good luck ya buat kalian nih. Rancangannya bagus nih. Apalagi dengan
dengan niat teman-teman juga ngelihat juga bagaimana realnya di lapangan ya. Kalau Bakti itu ada kendala apa, habis itu proses bisnisnya gimana, itu teman-teman udah oke banget nih cara ini ya, maksudnya cara ngebuat satu sistem yang eh, apa ya, ngejawab permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi gitu. Ini bagus banget. Gue apresiasi banget. Oke, Terima terima kasih kasih. Bang. Oke. Sebelumnya kita mau screenshot dulu Bang untuk bukti juga. Oh iya, boleh boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah itu aja. Makasih Bang atas waktunya, atas ketersediaan waktunya untuk diwawancarain. Dari kami itu Tanpa aja. ya sorry ya ada sedikit suara-suara. Semoga sukses atas tugas Amin. akhir Terima kasih kalian. Bang. Amin. Eh, Terima kasih. Terima kasih, Abang juga Bang. sukses ya Bang ya. Amin. izin keluar ya.